tahu ya ini. Selamat siang Bu Sri, selamat siang Pak Tarmizi. Selamat siang Pak. Ya, kita tunggu yang lain ya Bu ya. Ya. Siap. Selamat siang Pak Adi.
Pak Adi. Ada sedikit masukan bisa ditampilkan. Langsung, oke. Selamat siang Pak Yud. Selamat siang Pak. Oke, kita masih nunggu yang lain ya Pak. Mana? Selamat siang Pak Dani. Lanjutannya ya. Selamat siang Pak, Ibu Dwinta nih ya atau Bapak? Mulai, Pak Eko, mulai. Halo Pak Dani. Halo Pak. Dengar Pak. Pak Cecep, selamat siang. Bisa dengar Pak suara saya Pak? Selamat siang Pak Cecep. Belum.
Pak Tarmizi, selamat siang. Pak Tarmizi. Bapak Ibu, kayaknya kita akan mundur sedikit karena masih ada beberapa yang belum masuk ya. Pak Satria, kita agak mundur ya Pak. Mungkin 10 menit, agak terlambat. Baik, Pak. Baik. Siap. Lagi di pantai dulu liburan. Selamat Orang nggak siang keluar. Pak Yudia. Ya Pak Sudung kayak di pantai. Iya lagi libur. Ya, selamat siang ke Bapak semua. Selamat ketemu siang. lagi ya. Iya. Iya Pak. Kita masih nunggu yang lain ya Bapak. Mungkin Ya, sampai boleh, boleh. jam 3:10 lah. Iya, oke. Boleh. Nah, Pak Tommy nggak hadir ya Pak Tommy. kurang Pak tahu ya Pak. Tommy. Pak Tommy Simangunsong itu. Belum ada Pak di sini. Togi. Tapi udah saya undang sih. Pak Togi Simangunsong udah diundang ya? Oh, iya. Kita janjian tadi pada. Oh gitu. Boleh di forward Pak linknya nggak apa-apa. Boleh ya. Tolong.
bukannya apa ya? Bukan biasa. Menurut pengakuan dari Selamat siang Pak Mahesa Anggara. Bu Ana, selamat siang. Selamat bergabung. Iya, siang. WFH ya Bu? Atau di kantor ini? Lagi WFH ini. Sama Bu, saya juga lagi WFH. Tapi bisa sambil. Sambil menunggu sampai jam 15:10, saya share link untuk registrasi peserta di kolom chat ya Bapak Ibu. Mohon diisi nanti sebagai panduan kami untuk penerbitan sertifikat.
Baik, sebenarnya kita mulai aja Pak ya, Pak Satria. Sudah separuh lebih sih dari yang confirm, yang sudah hadir webinar ini. Baik, Pak. Silakan, Pak. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, kita mulai ya. Pada hari ini kita akan mulai webinarnya. Saya akan share dulu video mengenai IAPMO. Mohon menunggu. Sudah kelihatan ya Pak? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke acara inti, karena hari ini kita tidak punya waktu yang banyak dengan tema yang kita ambil yaitu produk plumbing dan sistem dalam sistem plumbing. Nanti sebelum dijelaskan oleh pemateri yaitu Pak Satria dan Pak Anwar, saya akan perkenalkan dulu IAPMO, minta waktu 5 menit. Nanti di sini agendanya secara general. Yang pertama adalah pengenalan IAPMO 5 menit, kemudian nanti dari kami ada 2 pembicara, yaitu Pak Satria Mangkusumo selaku manajer laboratori PT IAPMO, kemudian dengan Pak Anwar, technical engineer dari IAPMO selama 20 menit, dan Pak Satria tadi 10 menit kurang lebih, jadi kurang lebih 30 menit kita untuk pemateri dulu. Nanti setelah itu baru kita akan berdiskusi banyak mengenai produk plumbing dan sistem plumbing bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Oke, sekali lagi selamat datang kepada peserta webinar produk plumbing dan sistem plumbing tanggal 28 Agustus 2020. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu ya. Di sini saya akan share mengenai IAPMO terlebih dahulu. IAPMO adalah singkatan dari International Association Plumbing of Mechanical Official. Jadi kami emang basicnya dari plumbing Bapak Ibu. Nanti juga tanggal 1 kita akan ada webinar tentang plumbing juga bekerjasama dengan BSN. Nanti kalau yang ikut bisa cek juga di sosial media kami untuk kepesertaan dari webinar tanggal 1 besok September. IAPMO, minta tolong untuk yang sudah masuk untuk mematikan atau mute dulu mikrofonnya. Saya ulangi, untuk IAPMO sudah berdiri sejak tahun 1926 dengan concern yaitu public health and safety dan keselamatan lingkungan. Sebentar Pak, ini nggak bisa di... Ini selalu ya, nggak bisa diklik. Oke, gini aja. IAPMO didirikan atau diprakarsai oleh beberapa rekan, termasuk Bapak Mr. Stephen Smoot, yaitu pada tahun 1926, tepatnya bulan Mei tahun 1926. Nah, di dunia dengan nama besar kami sebagai asosiasi plumbing, kami bekerjasama dengan beberapa asosiasi di dunia seperti WHO, kemudian ANSI, ASME, ASTM, PNI, WPD, yang mendukung acara-acara kami. Di dunia kami memiliki 28 representative office di 5 benua. Berikut terlampirlah sebarannya. Kemudian kami sebenarnya di Indonesia sudah bekerja sama dengan BSN itu sejak tahun 2003 dan bersama-sama membuat standar mengenai plumbing yaitu dengan nomor SNI 8153/2015 dengan nama Plumbing System for Building, sudah launching ya dari tahun 2015, sehingga kami di Indonesia diminta untuk
membantu pemerintah Indonesia juga sekaligus mendirikan perusahaan atau membuka cabang, sehingga di tahun 2016, tepatnya bulan Mei tanggal 17, kami mendirikan laboratorium dan lembaga sertifikasi dengan lokasi di Cikarang, Bekasi. Di Indonesia kami bekerja sama dengan beberapa lembaga seperti BSN selaku Badan Standarisasi Nasional, kemudian GPCI selaku pembuat standar untuk Green Label Indonesia, dan Kementerian PUPR untuk kepentingan sertifikasi layak fungsi. Nah, di Indonesia dari tahun 2016 kami cukup baik perkembangannya, yaitu kami sudah mendapatkan 7 akreditasi dari BSN atau melalui lembaganya KAN, Komite Akreditasi Nasional, yaitu untuk laboratorium penguji sudah akreditasi, kemudian lembaga sertifikasi untuk SNI, lembaga inspeksi, lembaga sertifikasi ekolabel, lembaga sertifikasi personal, lembaga sertifikasi mutu atau ISO, kemudian lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan untuk ISO lingkungan. Untuk servis kami di Indonesia dari akreditasi tadi bisa kami bagi 3, yaitu untuk testing, sertifikasi, dan inspeksi. Nah, ini lebih banyak bergerak, kalau testing lebih banyak bergerak di bidang material bangunan seperti baja, kemudian pipa, keramik, kaca, semen, dan sebagainya, termasuk ini juga mendukung sertifikasi SNI dan ISO yang kami dapatkan akreditasinya. Untuk fasilitasnya, kami di sini di Cikarang kami punya lab yang cukup komplit untuk produk-produk yang kami sebutkan tadi. Dan kami sudah dipercaya untuk klien-klien besar di Indonesia dan di dunia, seperti yang Bapak bisa lihat di layar yang saya share. Kemudian kami juga memiliki beberapa kegiatan seperti ISCOP dan IWIS. Ini pameran, kalau ISCOP setiap tahun kami adakan, tapi tahun ini kayaknya nggak bisa karena pandemi. Kemudian IWIS juga ini adalah program dari CSR kami untuk membantu masyarakat di bidang plumbing ya, yang misalnya kemarin di Makassar kami membantu untuk SD membuatkan MCK dan sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh kegiatan kami. Demikian Bapak Ibu, singkat dari kami pengenalan IAPMO Group Indonesia. Bapak bisa follow beberapa sosial media kami seperti pelampir ya. Oke, demikian perkenalan kami. Sudah cukup. Nah, kemudian sekarang kita akan dengarkan pengantar dari Pak Satria. Nanti akan langsung diteruskan pemateri oleh Pak Anwar Solihin. Silakan Pak Satria. Saya stop dulu share. Baik, kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Mungkin disapa dulu Pak yang baru datang ya, tadi. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih Pak Ketut. Bapak Ibu, selamat sore. Apa kabar Bapak Ibu? Nah, salam sejahtera. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Perkenalkan saya Satria. Tadi mungkin sudah diperkenalkan sama Pak Ketut. Saya hanya mungkin sebatas pengantar saja sebelum kita masuk ke materi. Jadi Bapak Ibu, plumbing itu memang sebenarnya luas ya. Kalau mau bicara plumbing, mungkin kita ingat kalau kita masa kecil pernah main Mario Bros ya. Mario Bros mungkin plumber. Kalau main game itu pipa-pipa. Nah, plumbing itu bukan hanya sebatas tukang pipa sebenarnya. Bukan tukang leding sebenarnya. Tapi plumbing itu sebenarnya luas batasannya. Nanti saya akan bawakan di pengantarnya ini supaya kita memang jelas apa sih plumbing itu. Jadi plumbing itu bukan hanya sebatas pipa sebenarnya. Jadi sebelum kita masuk, mungkin tadi saya tambahkan sedikit Pak Ketut ya. Jadi kalau saya share sekarang screen saya, sebentar ya, saya
share screen. Jadi tadi Bapak Ibu sudah mendengar tentang sekilas tentang IAPMO ya. Bapak Ibu nanti saya tambahkan sedikit Pak Ketut ya. Jadi kita punya Instagram IAPMO Indonesia, IAPMO Dashboard Indonesia. Ini bisa di-follow untuk mengikuti perkembangan, karena kita share knowledge juga, kita share apa program terbaru kita share apa yang menjadi hal-hal yang menjadi hangat ya terjadi di Indonesia dan bahkan di dunia. Jadi Bapak Ibu bisa follow, bisa saling melihat apa sebenarnya yang isu terhangat, program baru apa yang sedang kita lakukan. Jadi karena kita adalah badan untuk mendukung supaya penilaian kesesuaian di Indonesia ini selalu up to date, selalu mutakhir untuk mendukung program pembangunan Indonesia. Karena kita yakin ya, Indonesia bukan hanya Indonesia yang mau berkembang saja, karena Indonesia sekarang sudah dikatakan dunia menjadi negara maju sebenarnya. Jadi kalau negara maju itu, ini saya sekilas lagi berbicara tentang toilet ya. Karena plumbing ada hubungannya sama toilet. Jadi kalau negara katanya sudah maju, Bapak Ibu kunjungin saja bandaranya atau ya kalau mall mungkin terlalu itu ya, terlalu eksklusif. Kunjungi saja bandaranya, ketika Anda tiba kunjungi bandara. Negara itu dikatakan maju ketika Anda melihat toilet yang ada di bandara itu seperti apa. Nah, kalau toiletnya sudah sanitasinya bersih, higienis, sanitasinya baik, kebersihannya kering, kebersihannya memang terjaga, tidak ada kotoran, tidak ada becek-becek. Nah, itulah dikatakan suatu negara maju. Nah, ini suatu hal yang sederhana yang saya bawa supaya kita menjadi mengerti apa sih sebenarnya negara yang punya plumbing yang baik ya. Jadi itu sebatas cerita aja. Jadi ini bisa di-follow Bapak Ibu ya. Jadi saya lanjutkan dengan SNI 8153 seperti yang sudah dijelaskan Pak Ketut sebelumnya. SNI 8153 ini sudah launching sejak 2015 di Ritz-Carlton. Nah, apa sih SNI 8153? Nah, ini saya buka standarnya karena saya memberikan pengantar saja. Saya buka di standarnya. Bapak Ibu bisa lihat di standar ini ya. Untuk sebenarnya ini sudah Bapak Ibu bisa download lewat BSN, tetapi ini harus beli biasanya. Tetapi kalau biasanya lewat BSN harganya tidak mahal, jadi Bapak Ibu bisa membelinya lewat BSN, SNI 8153, atau mungkin bahkan di internet sudah ada yang free download kalau nggak salah ya, tapi Bapak Ibu coba saja dilihat. Dan ini juga tidak mahal di BSN. Bisa dibeli langsung oleh di perpustakaannya BSN. Jadi SNI 8153 merupakan sistem plumbing pada bangunan gedung. Kalau kita langsung saja ke pendahuluannya, SNI 8153 ini dari mana sih sebenarnya? Jadi SNI 8153 ini atau sistem plumbing standar ini adalah acuan yang diambil dari pedoman atau Uniform Plumbing Code. Jadi UPC, kalau disingkatnya UPC ini adalah standar untuk United States, jadi standar untuk Amerika dan Kanada. Mereka menggunakan standar UPC sebagai standar sistem plumbing mereka berikut alat-alat plumbingnya. Seperti yang saya katakan tadi, alat-alat plumbing ya, bukan hanya sebatas pipa. Nanti saya akan kasih sedikit pengantar apa saja sih yang menjadi kriteria plumbing. Oke, kita langsung saja masuk ke ruang lingkup. Nanti kita sediakan pertanyaan jawab Pak Ketut ya. Jadi tanya jawabnya nanti setelah ada sesi tanya jawab ya, belum sekarang kan ya? Ya, baik. Kita lanjut dulu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti dicatat aja dulu pertanyaannya, bisa mungkin dicat juga ya Pak ya, Pak Ketut ya? Ya Pak, nanti dicat atau langsung nanti ketika kita sudah sediakan untuk diskusi tanya jawab. Baik. Ya, Bapak Ibu. Saya lanjut dulu ya Bapak Ibu. Oke, jadi apa sih yang menjadi ruang lingkup sistem plumbing ini? Nah, ini kalau kita perhatikan di sini, inilah yang menjadi ruang lingkup dalam peraturan ini. Jadi, yang pertama adalah spesifikasi peralatan plumbing. Ya, yang menjadi lingkup dalam SNI ini adalah spesifikasi peralatan plumbing. Nah, yang kedua adalah perencanaan pembuatan atau perencanaan dalam mengatur plumbing itu sendiri gimana. Jadi kalau Bapak Ibu buat rumah, biasanya, nah kalau yang nggak pakai gambar biasanya
sama tukang-tukangnya sudah merancang, oh ini nanti septic tank-nya ada di sini, nanti pipa airnya, meter airnya ada di sini. Nah, itu sebenarnya sudah bagian merancang, cuma tanpa gambar sebenarnya. Nah, sebenarnya perencanaan itu ada yang tanpa gambar, ada yang dengan gambar. Tetapi sebenarnya sebaiknya memang dengan gambar, supaya memang ada blueprint-nya istilahnya. Kalau di film-film itu ada istilahnya blueprint-nya, jadi lebih terencana. Dan kita kalaupun mau, kan kalau cuma merencanakan tanpa gambar bisa lupa ya di kemudian hari. Ini pipanya ada di mana, ini pakai pipa ukuran berapa, terus ditanamnya berapa dalam. Nah, sebaiknya memang merancang pakai gambar. Nah, ini pemasangan pada saat dipasang seperti apa. Nah, itu juga ada aturan-aturannya, pemasangan juga nggak sembarangan. Jadi, yang harusnya punya slope, Bapak Ibu masangnya malah nggak ada slope. Jadi malahnya menyumbat. Nah, itu pemasangan juga ada teknisnya. Nah, perubahan juga bagaimana merubah, bagaimana memperbaiki, bagaimana mengganti, bagaimana menambahkan, bahkan merawat. Nah, itu ada semua di sini. Makanya ini SNI Plumbing ini sangat tebal. Jadi ini kalau dilihat ada 150 halaman. Bapak Ibu kalau lihat di screen itu ada 150 halaman. Jadi memang plumbing itu sangat luas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau bicara plumbing, jadi seperti yang saya katakan kembali tadi, itu bukan hanya terbatas pipa ya. Plumbing itu adalah peralatan yang mengalirkan air. Jadi semua peralatan yang mengalirkan air, menampung air, itu dikatakan plumbing. Jadi kloset masuk plumbing apa tidak? Tentu, karena dia mengalirkan air bersih, dia akan membilas yang kotor untuk dikeluarkan. Nah, jadi airnya bukan hanya air bersih saja ternyata, jadi air kotor juga masuk peralatan plumbing. Jadi Bapak Ibu, pernyataan ini jelas ya, bahwa plumbing sebenarnya bukan hanya pipa, tetapi plumbing adalah peralatan yang mengalirkan air atau menampung air untuk air bersih, air kotor. Air bersih termasuk air minum, air hujan ya masih dikatakan masih bersih karena kan air langsung dari atmosfer ya. Dan air limbah. Jadi air limbah itu bisa dari air buangan dapur, air rumah tangga, air bekas mandi, cuci produk, mobil itu dikatakan sebagai air kotor atau air limbah ya. Jadi peralatan yang mengalirkan air baik itu air bersih maupun air kotor. Oke. Kita coba lihat ke SNI. SNI apa sih sebenarnya yang sudah ada plumbing ini yang ada di Indonesia? Oke, kita lihat satu-satu nih. Ada SNI pipa PVC, terus ada bahkan ada pipa saluran dari tanah lempung. Nah, ini sekarang udah jarang ya. Orang yang pakai pipa dari tanah ya, yang dari material tanah, karena memang dia lebih nggak resisten, bahkan mudah pecah. Jadi sekarang banyak orang menggunakan PVC, ataupun kalau yang dari sumber air, dari PAM misalnya, ke rumah-rumah itu mereka pakai pipa PE. Jadi biasa proyek pemerintah pakainya pipa HDPE untuk pengaliran ke rumah tangga. Nah, biasanya di dalam gedung sendiri, kalau di Indonesia rata-rata sudah pakai pipa PVC. Sudah jarang yang pakai pipa besi, karena pipa besi atau pipa tembaga mahal pastinya, dan juga korosif. Nah, sekarang lebih banyak pakai pipa PVC untuk bangunan gedung. Nah, ini kloset duduk sudah ada juga ya SNI-nya Bapak Ibu ya, 0797. Meter air, ini dua SNI ini ranahnya wajib di Indonesia. Jadi barang siapa mendistribusikan meter air kloset duduk, dia harus mensertifikasikan produknya dengan sertifikasi SNI. Ini yang saya bilang tadi, ini untuk PE, HDPE, ada 4829 ini HDPE. Terus ada pipa PPR ya, pipa PPR ini biasanya untuk air panas, air dingin. Nah, ini untuk instalasi air panas, air dingin, karena pipa PE, pipa PVC itu cenderung tidak tahan panas. Nah, makanya dipakai pipa propilenen. Baik, kita ke istilah ya. Tadi sebenarnya sudah saya bilangkan istilah alat plumbing ya. Ini jelas ya. Sistem plumbing yang dapat menampung, mengalirkan air minum atau air limbah. Nah, kalau menampung bathtub berarti masuk, tentu jelas. Ini kalau dilihat di sini, bathtub
yang kita buat pakai berendam. Nah, biasanya kalau di Indonesia rata-rata bathtub itu ada di hotel bintang 5. Bapak Ibu yang sudah mungkin pernah ke hotel bintang 5 atau mungkin bahkan punya punya install sendiri di kamar mandi utamanya mungkin. Nah, ini sebenarnya adalah alat plumbing. Jadi yang menampung air. Nah, bak cuci yang ditempatkan di dapur, di laboratorium, shower, dan tempat cuci lain, itu juga masuk nih plumbing. Jadi bak cuci tangan yang kita sering pakai sekarang karena pandemi, itu lavatory itu harusnya itu masuk dalam, dan itu ada standarnya bagaimana memasang, bagaimana penempatan keran terhadap wastafel, itu semua ada standarnya, dan ini ada semua di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau didefinisikan bibir taraf banjir. Nah, bibir taraf banjir itu adalah gap ya. Jadi antara keran sama bak mandi atau bak cuci tangan, kalau dilihat ini bibir taraf banjir ini sesuatu yang nggak biasa mungkin bagi Bapak Ibu. Nah, ini saya coba jelaskan. Ini istilahnya gap antara aliran air dengan penampung air. Jadi kalau penampung air dia penuh, dia tidak ada gap, apa yang terjadi Bapak Ibu kira-kira? Air yang awalnya di sini yang sudah tercemar, sudah polusi, sudah polutan, sudah mengandung kotor, itu bisa masuk kembali ke dalam saluran air. Karena gini, pernah nggak Ibu Bapak Ibu menyaksikan bahwa tiba-tiba, loh kok airnya dihisap? Jadi kadang pompa yang menyalurkan distribusi kepada rumah-rumah, itu ada tekanan balik sebenarnya biasanya. Ketika misalnya pompa mati atau ada masalah, ada trouble, atau pada saat memasang kembali, biasanya ada terjadi udara vakum atau udara tekanan balik. Nah, ketika dia tekanan balik, ada tekanan udara yang menghisap, sehingga ini bukan mengeluarkan air, tetapi malah menghisap. Makanya ini nggak boleh tanpa celah. Jadi Bapak Ibu memasang keran, ya jangan tinggi-tinggi juga, tapi ini sebenarnya ada jarak antara keran sama penampungan air paling tinggi itu ada jarak, harus ada celah udaranya. Karena kalau tidak, air yang awalnya tertampung kotor di sini, dia bisa hisap balik masuk dalam sistem. Nah, itu kan sangat-sangat potensinya, punya potensi yang bahaya buat kesehatan. Karena kalau sudah kotor mengandung bakteri, terus nanti kita putar lagi, ataupun masuk ke tempat yang lain kita gunakan untuk minum. Untungnya di Indonesia bukan sistem yang langsung minum ya. Jadi dia pasang keran untuk langsung minum. Nah, tetapi dengan adanya standar ini, kita ke depan menjadi negara maju, kita harus menjadi negara yang ketika saat air dialirkan, harusnya kita tanpa masak, kita harus bisa langsung minum, seperti negara-negara layaknya Amerika, di Eropa, dia langsung minum dari air keran, karena memang airnya sudah diolah dengan baik, bahkan alat-alat plumbingnya alat-alat yang standar. Nah, makanya ini dicoba oleh Indonesia, sudah mengeluarkan rilis ini, kita semua sudah harus adaptasi dengan standar ini, sudah harus menerapkan standar ini. Oke, ini saya overview aja, jadi saya hanya menjelaskan yang penting-penting di alat-alat plumbing yang sering kita lihat sehari-hari ya. Jadi ini ada istilah katup gelontor. Nah, katup gelontor ini kalau Bapak Ibu lihat di kloset duduk, pernah lihat di belakang ada tangki. Nah, di dalam tangki itu ada namanya katup gelontor ya. Jadi alat yang dipasang dalam tangki untuk menggelontorkan. Nah, menggelontorkan ini bahasa Indonesia baku, tapi memang bahasa yang jarang kita gunakan sehari-hari. Penggelontor ini artinya dia membilas, dia mengeluarkan, atau dia dilepaskan gitu. Jadi saat Anda menekan tangki toilet, pada saat Anda istilahnya flushing, bahasa Inggrisnya flushing, inilah namanya menggelontorkan air. Jadi mengeluarkan air, supaya air yang dikeluarkan itu bisa mendesak kotoran yang sudah kita buang, untuk masuk ke dalam saluran pembuangan. Ya. Jadi ini namanya katup gelontor atau namanya flushing device bahasa Inggrisnya. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya itu flushing device. Nah, ini ada istilahnya lekuk atas. Nah, kalau kita lihat gambar 3, nah ini penting juga nih. Kalau di Eropa ataupun di Amerika, bahasa Inggrisnya yang tren adalah trap. Jadi trap atau perangkap.
Jadi kalau Bapak Ibu ke wastafel, Bapak Ibu lihat sering ada leher angsa seperti ini namanya lekuk atau trap. Nah, lekuk atau trap inilah yang untuk menghindari supaya udara atau aliran udara kotor dari luar ini masuk ke dalam wastafel. Nah, ini kan biasanya di bawah wastafel ada nih seperti ini ya. Nah, ini bukan sembarangan lekuk-lekuk begini, ini ada standarnya Bapak Ibu. Jadi ada standar tinggi air penutupnya itu berapa banyak supaya tidak terjadi kekeringan sehingga udara yang dari limbah ini masuk ke dalam rumah. Ya, ini ada standarnya, tidak lebih dari 100 mm atau 10 cm, tapi tidak boleh kurang dari 5 cm. Nah, aturannya itu. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah mulai ngukur-ngukur nih di rumah. Kira-kira trapnya standar apa enggak? Nah, kalau enggak standar, coba cari beli yang pengganti supaya aman. Jadi, ketika sudah dibuat standar, dipastikan bahwa itulah adalah normal ataupun standar kelayakan produk itu kita pasang. Pak Ketut sudah habis ya waktunya ya? Iya Pak. Oke, sedikit lagi supaya nanti ke Anwar lebih menjurus. Baik, saya coba karena ini plumbing banyak sekali Bapak Ibu, jadi nanti kita ada tahap 1, ini tahap awal karena ini pembukanya. Nanti ada tahap 2, tahap 3, kita coba banyak diskusi supaya semua masyarakat Indonesia mengerti tentang pentingnya plumbing. Baik, tadi kita sudah bicara kloset, terus ada trap, ada celah. Nah, kita coba lagi ke... Nah, nanti Bapak Ibu, Pak Anwar akan menjelaskan spesifikasi keran, karena keran itu bukan hanya keran saja ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin saya cukup sampai di situ, karena nanti Pak Anwar akan menjelaskan lebih detail mengenai apa sih keran. Nah, keran itu nanti bagaimana sih kita melihat keran. Jadi keran itu bukan hanya satu ternyata, keran itu bukan hanya yang kita putar-putar, sekarang banyak macam model keran itu banyak banget. Pak Anwar, saya silahkan, Pak Ketut saya sudah oke, saya silakan kembali Pak Ketut untuk nanti bisa diteruskan ke Pak Anwar. Terima kasih Bapak Ibu, nanti bisa kita diskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih Pak Satria. Pak Anwar bisa dipersiapkan. Bapak Ibu, terima kasih sudah bertanya, nanti akan dijawab di terakhir aja Pak Ibu ya, sambil diskusi dengan Bapak Ibu atau peserta yang lain. Silakan Pak Anwar. Maksimal 20 menit nih Pak Anwar. Pak Satria bisa di-close dulu nggak share screen-nya? Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Oke, di sini saya meneruskan apa yang telah dipresentasikan oleh Pak Satria. Tadi disebutkan saya lebih menjurus ke fitting, ke keran atau bahasa standar yang kita gunakan adalah fitting. Sebelum ke situ, mungkin saya kembali mengulas sedikit seperti apa sih sistem plumbing. Ini biar tergambar. Ini ada gambarannya. Jadi sistem plumbing itu dari mulai meter air sampai keluar ke pembuangan kotak. Nah, itulah yang dimaksud dengan sistem plumbing yang di-cover oleh SNI 8153 2015. Jadi dari gambar ini bisa terlihat jelas ya Bu. Pengolahan air ya kita saat ini dikelola oleh pemerintah. Sementara sistem plumbing ini yang menganut atau mereverse kepada SNI 8153 ini yang kita bicarakan. Selanjutnya pengolahan air limbah pun di kita ditangani oleh pemerintah. Lalu selanjutnya yang kurang lebih alat-alat yang tadi disampaikan oleh Pak Satria di sini ada seperti ada water closet, kemudian fitting sendiri di sini ada banyak, ada shower, ada kitchen faucet atau yang biasa di taman itu disebut lawn atau sediment faucet. Kemudian ada handheld shower dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak juga
termasuk yang nge-cover bagaimana air dari atap itu bisa teralirkan dengan baik sehingga ke buangan, itu di-cover juga oleh standar ini. Nah, mungkin Bapak-Bapak pernah lihat seperti ini. Selain instalasi juga disampaikan juga mengenai perencanaan. Jadi di sistem plumbing juga ada namanya perencanaan seperti ini kurang lebih. Mungkin nanti di bahasan berikutnya ini akan secara detail, ini biar ada tambahan aja. Lalu di mana sih posisi sebagai plumber? Maka dalam suatu desain suatu gedung, kita adalah salah satu bagian yang menjadi tim dalam merancang suatu bangunan. Selain di situ ada arsitek, kemudian ada konsultan struktur dan sebagainya, sebenarnya diperlukan juga konsultan plumbing. Gitu. Nah, kenapa mesti mengikuti sistem plumbing? Sebelumnya tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Satria, mungkin saya ulas sedikit lagi. Ini jawaban di atas ada dalam standar itu sendiri, yaitu bahan konstruksi bangunan, rekreasi mesin sipil, perusahaan sarana dan prasarana lingkungan permukaan dalam rangka melengkapi standar persyaratan minimal dan standar untuk melindungi kesehatan masyarakat, keamanan, dan kesejahteraan. Itu tadi udah diulas banyak oleh Pak Satria. Nah, kemudian tadi berkaitan dengan keran atau fitting, ini ada yang didefinisikan oleh standar ISO ASME A112-181/2015. Fitting adalah device designed to control, jadi yang mengontrol dan mendeliver air di dalam suatu gedung atau bangunan. Kemudian dalam persyaratan umum plumbing juga disebutkan salah satu standar yang direferensikannya itu yaitu standar untuk keran, yaitu di ASME 18.1/2005 ini. Jadi apapun dalam suatu gedung yang dia buat mengkontrol dan menggait suatu aliran air, itu dikatakan keran atau fitting. Jadi apapun, gitu. Nah, ini salah satu contohnya seperti ada shower head. Mungkin ini sering lihat kalau shower head. Kemudian ini ada lavatory faucet. Nah, keran itu sendiri ada lavatory faucet itu biasanya yang digunakan di buat hanya cuci tangan dan sebagainya. Ada kitchen faucet yang dia biasanya ada yang bisa ditariknya. Kemudian ini ada fill valve. Ini biasanya kalau ibu bongkar toilet. Nah, ini kalau misalkan ada mampet-mampet air di dalam kloset tangki toilet itu nggak ngalir, coba ibu buka tangkinya, di situ ada namanya fill valve. Nah, ini juga ada. Kemudian kalau ibu lihat di beberapa toilet menggunakan namanya flush valve. Ini untuk memflush. Ini bisa di urinal atau di water closet juga ada. Nah, ini sebenarnya dengan kita merujuk kepada standar, kita bisa tahu saat misalkan terjadi clog atau mampet, bisa kita lihat juga penyebabnya kira-kira di mana gitu. Nah, ini sendiri buangan pop-up. Biasanya ini di laboratori. Jadi selain itu ada juga drain untuk di shower base atau di di bathtub itu ada juga. Nah, itu sebenarnya bagian dari fitting yang dia itu berfungsi sebagai yang mengontrol aliran air. Nah, ada supply fitting. Supply fitting itu yang berkaitan dengan supply air bersih. Kemudian ada waste fitting. Waste fitting itu atau keran buangan biasanya mengontrol air buangan. Seperti ini contohnya. Pop up. Lalu saat kita sudah tahu bahwa suatu sistem plumbing itu membutuhkan standarisasi, maka mustahil jika tidak ditunjang oleh produk-produk yang tidak memenuhi suatu standar gitu. Makanya dalam suatu sistem plumbing juga disebutkan beberapa produk yang itu memang mempunyai standar kriteria atau standar produk. Apa sih yang ada di dalam standar produk itu sendiri? Nah, ini dalam sistem plumbing atau kaitannya karena saat ini saya menjurus untuk fitting. Apa sih yang perlu diuji gitu dari produk plumbing itu sendiri gitu. Nah, itu ada aspek safety yang dipertimbangkan. Kemudian persyaratan desain ini penting karena
butuh standarisasi karena banyak manufaktur yang memproduksi, jangan sampai ternyata dia treatnya itu nggak bisa match gitu dengan instalasi pipanya. Dikarenakan dia nggak standar, masing-masing manufaktur dia meng-create sesuai keinginan sendiri. Nah, makanya dengan adanya standar fitting ini, maka ini diseragamkan gitu sehingga produk itu bisa match dan bisa berlaku di masyarakat luas. Selain itu ada juga kinerja atau performance. Jadi jangan sampai aspek safety dipertimbangkan, kemudian desainnya udah oke, ternyata secara kinerjanya dia nggak memenuhi kenyamanan pengguna gitu, kenyamanan user. Makanya 3 aspek penting ini yang dituju dalam suatu standar gitu. Ada ini contohnya aspek safety yang paling utama diperhatikan dalam produk-produk plumbing. Pengujian berkaitan dengan aspek safety ini contohnya dalam produk fitting. Ini ada toxicity karena ada juga proses migrasi dari suatu fitting itu ke end user atau pengguna. Untuk itu maka di standar itu disebutkan mengenai toxicity atau material-material yang berbahaya yang terkandung dalam produk. Ini AC002 itu tadi dalam produk Philpop. Nah, selain pengujian toxicity yang secara langsung kita mengecek suatu zat yang beracun ya, itu juga ada aspek lain yang seperti saya sebutkan tadi, misalkan dimensi ulir dan sebagainya yang saat dilakukan proses instalasi ternyata dia itu nggak sesuai dengan standar, maka bisa terjadi kebocoran. Bayangkan jika misalkan kebocoran itu ada di trapnya si kloset atau ada di pipa pembuangan. Nah, hal itu yang secara tidak langsung akan menyebabkan munculnya bawaan gitu. Apakah itu nanti muncul bau atau misalkan terjadi bibit penyakit dikarenakan buangan itu sendiri atau distribusinya bocor dan terjadi kerugian bagi pengguna gitu karena air banyak yang terbuang. Sehingga ini salah satu contohnya yang diuji itu dalam standar tersebut kita uji gitu. Kita uji kandungan material dalam suatu fitting, terutama yang contact with water gitu. Jadi fokusnya itu yang contact with water, kita uji gitu. Dia mengandung racun nggak sih? Nah, terutama yang menjadi concern itu biasanya migrasi logam timbal. Nah, ini makanya perlu dicek juga kandungan material dalam suatu produk plumbing atau di sini yang kita bicarakan adalah fitting atau keran. Nah, kemudian ada desain, kesesuaian desain dengan yang telah di state atau disampaikan oleh manufaktur. Kemudian kesesuaian sambungan dengan perangkat lain. Contoh misalkan ibu beli keran, kemudian ibu beli shock drat gitu di material. Ternyata karena si fitting atau ini itu enggak standar, sehingga tidak match dengan shock drat dalam yang diproduce oleh suatu manufaktur pipa gitu. Hingga nggak match gitu, nggak bisa dipasang. Kalau misalkan bocor mungkin masih bisa seal tip gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa dipasang, sehingga produk itu useless ya, nggak bisa digunakan. Kemudian treatnya sendiri. Nah, treatnya sebenarnya ada standar. Salah satu standar di sini ada ASME B120.1. Nah, itu sebenarnya banyak. Ada ISO 228 dan sebagainya. Ada NPT, National Pipe Trade, itu masih ada standar JIS. Itu ada standar-standar kesesuaian gitu. Nah, kita lakukan proses verifikasi atau pengujian untuk hal tersebut. Kemudian untuk aplikasi suatu produk juga perlu saat di proses aplikasi itu ternyata dia untuk bisa nggak sih di maintenance gitu, terjadi misalkan terjadi bocor itu apakah harus sampai ngerusak si fitting atau kerannya itu sendiri. Kalau ibu perhatiin ada keran-keran yang di material mungkin yang 7.000 dan sebagainya. Kalau terjadi mampet atau bocor, ibu harus ngebuka itu keran dan nggak bisa dibalikin lagi gitu, udah rusak. Nah, dalam standar itu sebenarnya dipersyaratkan bahwa kalau misalkan terjadi maintenance, kalau kita mau ngecek disebutnya itu seating membernya, itu jangan sampai rusak gitu. Sesuai dengan cara pemasangan produk, misalkan pemasangannya pun mudah gitu dilakukan dengan alat-alat sederhana yang biasa ada di rumah gitu. Kemudian cara perawatan dan servis produknya, jangan sampai istilahnya ini
cuman bisa kita pasang, kemudian tidak bisa kita maintenance gitu. Ini kalau udah sekali pasang, udah berikutnya kita harus ganti baru gitu. Nah, ini masuk dalam persyaratan suatu standar product fitting gitu. Nah, ini kemudian ketahanan operation. Nah, kadang kita mungkin ada sebagian yang dia itu muter handlernya tuh seenaknya gitu. Nah, sering kita jumpai bahwa sering lepas ininya apa namanya handle buat kontrol flow-nya. Nah, maka di suatu standar fitting atau standar keran itu diharuskan dia bisa tahan gitu untuk torsi maksimum biasanya 1,5 Newton meter itu nggak patah, baik itu si handle-nya ataupun si kerannya gitu. Kemudian dibicarakan juga mengenai standar uji pelapis. Uji pelapis itu apalagi di kita ya, kadang produknya itu masih ada yang menggunakan zinc, ada yang menggunakan copper alloy. Copper alloy ini sebenarnya yang standar atau umum digunakan suatu standar dengan minimum kandungan itu 56% itu untuk mencegah korosi. Nah, ini diperlukan juga gitu agar produk ini saat diaplikasikan oleh end user atau pengguna ini bisa bertahan gitu, nggak gampang nggak gampang kusam, nggak gampang korosi dan sebagainya. Makanya dalam suatu standar ini menjadi salah satu persyaratan juga. Nah, ini kemudian laju alir ini sangat penting, apalagi berkaitan dengan water efficiency ya. Water efficiency untuk mungkin di Indonesia masih melimpah gitu airnya, tapi untuk beberapa negara atau beberapa tempat yang sebenarnya cadangan airnya terbatas, ini sangat penting. Contoh untuk di US ataupun di Timur Tengah yang mereka concern terhadap kebutuhan air, itu dipersyaratkan gitu untuk misalkan untuk public laboratory atau keran yang dipakai buat umum itu maksimum 4 liter per menit. Nah, dari yang saya beberapa kunjungi beberapa tempat, ini kayaknya belum ada yang mengatur hal ini di masyarakat sehingga air itu boros digunakan gitu. Padahal mungkin ke depan air bisa jadi lebih mahal dibandingkan minyak gitu. Makanya ini ke depan sangat dibutuhkan juga oleh pemerintah kita biar bisa mengatur hal ini. Selain itu, semakin banyak air yang terbuang, maka akan menyulitkan untuk pengolahan air limbahnya. Untuk itu, laju alir ini penting. Jadi kita, si manufaktur diharapkan bisa mendesain suatu produk plumbing atau produk fittingnya sehingga debitnya itu bisa tercapai, tapi tetap nyaman digunakan oleh end user. Kayak model shower atau handheld shower, misalkan dia cuman laju alirnya tercapai tapi ternyata nggak nyaman gitu, nggak seperti mandi. Nah, itu pun nggak bisa digunakan juga gitu. Makanya dalam suatu standar ini selain kebutuhan aspek safety dan sebagainya, perlu juga diperhitungkan untuk performance-nya. Nah, inilah yang salah satunya di patokan itu laju alir. Kemudian ketahanan terhadap tekanan. Nah, kalau Ibu perhatikan di rumah, kalau misalkan pagi, mungkin tekanan air itu rendah gitu, keran itu air itu ngalirnya kecil gitu. Tapi coba Ibu buka keran itu di waktu malam hari, gitu. Waktu di malam hari, nah jika kerannya itu tidak memiliki suatu ketahanan terhadap tekanan, itu bisa jadi bocor. Dan saat keran itu bocor, satu jadi pemborosan bengkak biaya pembayaran air, atau juga bisa jadi malah jadi rusak dan maintenance-nya sulit gitu, apalagi untuk daerah-daerah yang sulit terjangkau. Kemudian bisa karena dia bocor dan kemana-mana bisa menimbulkan banyak penyakit. Makanya ditekankan juga untuk produk-produk plumbing itu bisa tahan terhadap tekanan. Jadi ini kriteria ini yang mendukung suatu sistem plumbing yang baik gitu. Nah, ini ketahanan terhadap tekanan pun banyak gitu. Ada tekanan dengan suhu rendah, ada tekanan dengan suhu tinggi, ada yang namanya burst pressure atau tekanan letusan itu sampai 500 psi. Karena bisa jadi misalkan ternyata si pump penyedia air bersih itu baru nyalakan pompa sehingga tekanannya itu sangat besar gitu. Nah, ini akan jadi shock tekanan atau burst pressure terhadap produk fitting itu sendiri. Makanya ada pengujian untuk itu, tahan nggak sih si produk itu untuk terhadap suatu tekanan yang tiba-tiba gitu. Nah, ini
ada ketahanan suhu, kemudian durability juga ini terutama untuk yang produk-produk yang agak fancy ya, maksudnya yang agak mahal diharapkan produk itu bisa durable gitu, bisa tahan lama gitu. Kalau mungkin yang istilahnya orang beli harga misalkan 10.000 dengan yang 1 juta pasti mengharapkan suatu hal yang berbeda gitu. Makanya suatu standar ini mensyaratkan produk ini bisa durable gitu. Jangan sampai kita beli 3 atau 6 bulan kemudian tuh kita harus sudah ganti lagi. Mending kalau cuman ganti gitu, kita harus ada effort lain lah, kita harus maintenance-nya, manggil orang dan sebagainya gitu. Maka ini juga perlu suatu produk itu perlu durable gitu, saat digunakan buka tutup tuh nggak bocor jadinya gitu. Nah, dalam suatu standar ini bisa cycle time-nya itu sampai 500.000, 100.000 kali gitu. Produk ini harus tahan terhadap waktu operation seperti itu gitu. Jadi kita mensimulasikan bahwa ini produk digunakan selama sekian tahun dengan buka tutup sekian banyak 500.000 kali, ini bisa setara dengan berapa dan produk ini bisa bertahan gitu. Nah, selain itu, ini aspek safety juga. Jadi kadang ada mungkin orang tua atau anak-anak atau misalkan kita sendiri yang masih muda gitu. Kadang neken keran itu gitu. Keran saat terpasang gitu kita neken, entah itu disengaja atau tidak sengaja, ternyata dia itu nggak tahan gitu, ductile gitu ininya ininya, karena apalagi sekarang yang saya pernah uji gitu di Indonesia itu banyak yang ini campuran seng gitu yang ternyata itu lebih mudah patah gitu, getas. Nah, ini untuk produk ini untuk aspek safety itu ditekankan juga dalam standar ini sehingga produk itu aman saat terjadi case seperti itu gitu. Jadi ditekan seberat kurang lebih itu ada yang 60 kilo, ada yang 100 kilo. Kuat nggak sih gitu? Ada retak nggak sih? Apalagi patah gitu. Kalau sampai patah berarti kan saat misalkan anggap aja orang tua kita gitu pegangan itu, ternyata tiba-tiba dia patah atau lepas gitu kan, ini akan membahayakan. Kemudian pengaruh tekanan balik, ini yang penting juga dalam suatu produk plumbing, terkhususnya fitting, saat dia itu terutama untuk sistem atau supply-nya itu sudah ready to drink gitu, ininya air minumnya. Karena saat misalkan di suatu produk plumbing itu tidak ada backflow prevention-nya atau pencegah tekanan baliknya, maka air kotor tadi yang sudah dijelaskan Pak Satya itu akan masuk ke sistem plumbing. Dan saat sudah masuk, bakteri itu akan berkembang secara eksponensial gitu, akan banyak sekali yang jadinya cemaran ke tempat-tempat lainnya gitu. Sehingga penting juga bahkan di US itu ada kajian sendiri mengenai ini gitu. Ada Black Pro Prevention ini ada kajiannya sendiri bagaimana untuk mencegah tekanan balik. Salah satunya itu tadi yang dijelaskan Pak Satria, itu ada gap antara mulut keran dengan tinggi dari tampungan air. Nah, ini salah satu contohnya. Ini uji tekanan. Ini engineer kita di sini, Bu. Ini uji tekanan, uji terpas tekanan pressure, burst pressure, kemudian static pressure dan sebagainya kita uji dengan tekanan tertentu. Kemudian kita cek dia ada bocor atau enggak. Termasuk di sini juga ketahanan terhadap suhu sampai suhu 80 derajat. Biasanya sih air supply itu nggak lebih dari 80 derajat. Gitu. Terutama ini yang dikhawatirkan itu biasanya untuk produk-produk yang dari bahan plastik. Dia kuat nggak sih itu terhadap, kalau umumnya sih kalau bahan-bahan metal biasanya kuat terhadap pengaruh suhu. Nah, ini yang tadi kami sampaikan, uji korosi. Mungkin Bapak-Bapak ada yang tahu alat ini alat Salisbury test. Kita menggunakan metode normal Salisbury test, ASTM B117. Kita lihat produknya setelah dilakukan proses sprayer selama kurang lebih 48 jam, itu ada korosi nggak sih? Ada perubahan secara visual nggak sih di alatnya, dan juga secara performance-nya ada perubahan nggak sih, mempengaruhi nggak sih gitu. Ini terutama kalau produk-produk ini misalkan digunakan penting misalnya di area pesisir yang kayak gitu-gitu.
Mungkin kalau area-area yang masih dataran tinggi ini nggak terlalu pengaruh, atau di area-area atau di ruangan yang banyak uap garamnya, misalnya di kitchen dan sebagainya. Nah ini yang durability test kita uji, kita instalasi sesuai manufacturer installation. Nah itu nanti diuji selama kurang lebih 500 cycle, 300.000 cycle, kemudian tergantung ini apa persyaratan standarnya, karena ada beberapa produk yaitu yang dia itu sebenarnya secara penggunaannya dia nggak banyak dibuka tutup, kayak model stop pump. Kalau ibu lihat yang buat di belakang water closet itu dia kan nggak banyak buka tutup, nah dia cukup 100.000 kali. Tapi kalau misalkan keran-keran yang apalagi ada di laboratori dan sebagainya itu sampai 500.000 kali. Nah yang sebelahnya ini adalah uji durability juga untuk yang kalau ada hostnya atau sambungan selangnya. Nah ini kalau ditarik seberat 7 kilo selama 10.000 cycle kira-kira dia putus atau enggak gitu. Nah ini standar inilah yang menguji suatu produk gitu. Jadi kalau produk fitting sudah melalui proses pengujian, kemudian dan dibuktikan dengan audit suatu proses di manufakturnya, ini berarti dia sudah mengikuti standar-standar dan produknya pun bisa dipertanggungjawabkan gitu kualitasnya. Baik, mungkin itu Pak Ketut dari saya. Kecepatan ya? Atau gimana? Yap. Tadi awalnya kecepatan, sekarang udah enggak. Kecepatan ya kayaknya ya? Nggak apa Pak, kita emang pas waktunya sampai jam 4 harus sudah mulai. Ya? Supaya nanti ada waktu kurang lebih setengah jam untuk diskusi, atau perlu ditambahin nanti nggak apa-apa jika banyak menanya. Di sini juga sudah ada pertanyaan Pak Satria, Pak Anwar, tolong dijawab. Saya bacakan dulu dari Pak Afandi ini. Nanti yang lain silakan di chat juga atau nanti bisa langsung bicara ya Bapak Ibu, boleh di unmute. Untuk penanya pertama dari Pak Afandi ini pertanyaannya, Pak, SNI untuk pipa air minum, apakah dimaksudkan pipa yang dipakai oleh perusahaan air minum harus memakai pipa yang sudah SNI? Yang kedua pertanyaannya, Pak, jenis bahan pipa air minum yang standar SNI apakah ada ketentuan, stainless atau PVC? Itu dari penanya pertama, silakan Pak. Baik, saya coba jawab ya dari pertanyaannya Pak Fandi. Kedengeran ya Pak ya? Dengeran Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fandi pertanyaannya. Sangat baik. Jadi untuk pipa SNI untuk pipa air minum, nah pipa air minum ini biasanya pipa ada dua nih sebenarnya. Mau kita pipa yang dari sumber ataupun dari penyedia, kan dari sumber itu biasanya kalau di negara Indonesia melalui, kalau daerah biasanya istilahnya PDAM atau secara biasa kita kenal PAM ya, perusahaan air minum negara, atau PDAM perusahaan daerah air minum. Nah ini mereka kalau menyalurkan suatu air dari yang sudah diolah kepada distribusi kepada suatu pemukiman, itu mereka mengharuskan menggunakan pipa HDPE yang punya SNI. Jadi biasanya untuk project, untuk instalasi atau pemasangan pipa air minum ke distribusi perkampungan, perumahan, atau pemukiman, itu harus menggunakan HDPE yang ber-SNI. Nah, yang kedua sebenarnya adalah dari ketika sudah didistribusi, nanti mau masuk ke rumah, biasanya itu dari HDPE pipa akan dipasangkan meter air. Nah, setelah meter air dipasang untuk ke rumah, jadi meter air untuk menghitung berapa sih jumlah pemakaian, misalnya rumahnya Pak Afandi ya. Dari meter air ke rumah, nah itu silahkan diserahkan kepada pengguna, mau pakai HDPE bisa, mau pakai PVC bisa, mau pakai yang non SNI pun bisa, karena sebenarnya pipa di Indonesia yang wajib untuk pipa itu belum ada, jadi masih sukarela. Jadi untungnya karena kita juga tergabung dengan asosiasi pipa di Indonesia, untungnya beberapa produsen pipa, khususnya PVC ya, karena untuk bangunan sendiri yang paling banyak digunakan itu adalah pipa PVC, karena pipa HDPE sudah pasti lebih mahal. Pipa PVC itu pipa untuk yang bertekanan, biasanya itu yang gunakan dari pemerintah
atau proyek penyediaan air bersih dari pusat kepada pemukiman. Tetapi kalau untuk bangunan, yang paling lazim digunakan adalah PVC, pipa PVC. Nah, pipa PVC ini kebetulan produsen-produsen besar di Indonesia itu rata-rata sudah melakukan SNI. Nah, cuman masalahnya ada perbedaan lagi. Ini yang sebenarnya, makanya Bapak Ibu, hari Selasa Pak Ketut betul ya, tanggal 1 September, itu ada nanti webinar juga dengan Bapak Ibu, kalau yang hadir di sini bisa lompat lagi nanti ikutin juga, jadi bisa mengikuti perkembangan plumbing di Indonesia. Nah, itu nanti akan dibahas semua plumbing, apakah plumbing nanti harus mempunyai SNI semua? Sudah pasti harus, karena kita Indonesia mau menjadi negara maju ya, harus semua produk-produk yang tercantum tadi dalam SNI-nya, itu harus punya standarnya masing-masing. Seperti yang sudah disampaikan Pak Anwar tadi, untuk keran, itu Bapak Ibu sudah lihat sendiri ya, bahwa ternyata keran tidak sesimpel buka tutup air. Banyak ternyata aspek yang dilihat dari keran itu sendiri. Jadi bukan sesederhana, oh ternyata kita cuma pakai buat mandi, buka tutup buat cuci tangan, tapi ternyata itu diatur semuanya. Volumenya dilihat, ketahanannya dilihat, tekanannya tahan atau tidak dilihat, kalau ada selangnya dilihat juga ketahanan selangnya. Nah, ternyata tidak sesimpel buka tutup air. Dulu saya juga berpikir, oh keran doang masa harus ada SNI. Ternyata tidak seperti itu. Nah, apalagi sekarang keran sudah banyak modelnya. Ini mohon maaf ya, agak melenceng, tetapi ini supaya kita saling diskusi, supaya nanti ini diskusi. Saya lihat ada Pak Iwan juga, Pak Iwan, Panji. Halo Pak Iwan. Nah, nanti saya lanjut lagi yang pipa. Mohon maaf nih, saya terlalu bersemangat Pak Ketut, mohon maaf. Halo. Jadi Pak Afandi, pipa PVC ini sebenarnya sudah ada yang SNI. Tetapi masalahnya yang dijual yang banyak dijual di eceran itu sebenarnya dia tidak mengacu SNI, jadi tidak ber-SNI. Jadi pipa yang ber-SNI ini sebenarnya PVC yang ber-SNI ini pun digunakan untuk proyek-proyek pemerintah saja, masalahnya untuk bangunan pemerintah. Nah, masalahnya bangunan kita yang di pemukiman itu rata-rata menggunakan pipa yang non-SNI. Nah, karena non-SNI itu biasanya ngacunya kepada standar JIS atau standar Jepang. Nah, ini yang jadi ada gap di sini. Ini yang sebenarnya jadi polemik sampai sekarang karena standarnya sendiri kalau dilihat untuk pipa PVC, kalau ingat tadi yang saya paparkan, pipa PVC itu tahun 2002 ya kalau nggak salah, yang paling terbaru. Nah itu udah lama banget ya, udah lebih dari sudah hampir 20 tahun belum diganti-ganti standarnya. Padahal sekarang sudah makin maju ya, harusnya sudah harus ditentukan yang dipakai di masyarakat itu harus yang ber-SNI gitu. Karena ukurannya sendiri itu beda antara ukuran JIS dan ukuran SNI itu beda. Jadi sudah pasti pemasangan fitting-fittingnya akan, kalau kita pakai SNI dan non-SNI, udah pasti tidak akan bisa saling pasang, karena ukurannya aja beda. Begitu, Pak Afandi. Kalau untuk yang seamless sama yang PVC maksudnya apa ya, Pak Afandi ya? Halo, Pak Afandi. Iya, Pak, tadi yang dijelaskan Pak Satria mungkin saya salah tulis kali ya, Pak. Maksud saya yang tadi ada yang sudah SNI dan yang belum PVC apa PVC, saya nggak tahu itu Pak istilahnya Pak. Oh, PVC itu polyvinyl klorida. Jadi jenis bahan pipa air minum yang standar SNI biasanya itu yang dipakai pemerintah, dia harus menggunakan HDPE. Jadi standarnya 4829 itu ada SNI-nya Pak Afandi. Oh, jadi iya. 4829.1 sampai .3. Jadi .1 itu secara umum pipa HDPE persyaratan secara umum bahan baku. .2 itu untuk pipanya sendiri, ada persyaratan tekanan, ada persyaratan dimensi, ada persyaratan ketahanan bentur. Nah, itu terus nanti ada yang 3. .3 itu tentang sambungannya. Sambungannya itu distandarkan juga. Ketahanannya juga ikut hampir mirip pipa, cuman ada perbedaan sedikit antara sambungan dengan pipa. Jadi seri 4829, seri 1 sampai seri 3 standarnya tahun 2015. Nah, untuk HDPE sendiri sudah ada. Itu pun belum jadi SNI wajib, jadi masih menjadi SNI sukarela.
Jadi sudah ada, Pak. Satria boleh tanya ya? Ya, boleh silakan Pak Fandi. Satria, saya kan kliennya banyak perusahaan air minum, Pak Satria, untuk AMDK. Nah, apakah yang disebut sistem plumbing itu yang dimaksudkan adalah sistem pemipaan di industri air minum, Pak? Oh, Terus gitu. kemudian, Oke, betul. Ya, menggunakan beberapa material yang memang distandarkan SNI gitu, Pak. Karena saya sering melihat itu pipanya kadang suka nggak seragam juga gitu, Pak. Oke, baik, betul. Ya. Baik, pertanyaan bagus Pak Fandi. Jadi kalau mau lihat SNI 8153 itu adalah sistem plumbing dalam suatu bangunan ya Pak, bukan industri. Jadi memang untuk industri standar perpipaan itu mungkin sudah ada sendiri tapi saya belum yakin dengan, kayaknya saya yakin itu belum ada untuk yang sistem plumbing di industri. Karena yang baru dibuat ini adalah sistem plumbing pada bangunan gedung. Jadi bangunan rumah, kantor, high rise, building, belum industri. Nah, kalau untuk industri air minum, karena dulu saya sebenarnya pernah juga di AMDK Aqua, biasanya mereka pakai stainless steel untuk yang pipa air minum, yang anti korosif. Jadi yang memang high resistant dan high resistant terhadap korosi. Jadi biasanya mereka pakai yang stainless steel kalau untuk pipa. Tetapi untuk standar SNI-nya sendiri, saya belum yakin ada. Tapi coba nanti saya cek. Ini kan nanti kita tetap bisa kontak-kontakan. Ada nomor IAPMO, bisa saling bertanya lagi kalaupun masih meragukan. Tetapi saya yakin itu belum ada untuk standar industri, sistem plumbing untuk standar industri. Apalagi untuk penyediaan air minum ya. Standarnya itu masih mengacu ke internasional sepertinya ASTM ataupun ISO. Untuk SNI sendiri untuk mengatur pipa di industri air minum itu belum ditetapkan. Nah, itu yang nanti menjadi penetapan juga karena itu masuk sebenarnya namanya mengalirkan air, apapun itu air minum ataupun air bersih ataupun air kotor, air limbah, air hujan, itu namanya plumbing, harusnya kita punya. Gitu Pak Fandi. Iya, Bapak. Pak Satria, itu yang ada SNI pipa air minum, itu yang disebut dimaksudkan adalah fisik pipanya itu Pak yang sudah standar gitu ya Pak? Jadi iya, itu fisik pipa air minum untuk bangunan ya biasanya, untuk air dengan bahan material PVC. Kalau yang PVC, tadi kalau yang HDPE 4829 SNI-nya, kalau yang PVC itu 0084 untuk air minum. Jadi untuk air bersih istilahnya. Untuk air bersih bisa pakai itu. Tapi memang ditulisnya air minum. Jadi pun kalaupun pengolahannya sudah sebaik air minum, misalnya kita pasang filtrasi yang karena pipa PVC itu sendiri migrasi logam beratnya sudah distandarkan juga. Jadi itu sudah aman juga. Jadi kalau kita punya pengolahan air minum, kita pakai PVC yang SNI ya. Itu sebenarnya sudah aman karena itu sudah standar yang kita pakai. Karena di situ ada pemeriksaan migrasi logam berat di dalam pipa PVC. Jadi itu sudah bisa dipakai langsung minum. Kalau kita punya pengolahan yang bisa terbukti bisa kualitasnya bisa langsung diminum gitu Pak. Jadi bisa pakai pipa PVC itu untuk mengalirkan untuk kita pakai minum. Misalnya kita punya instalasi pengolahan air minum sendiri untuk hotel ataupun untuk rumah. Nanti kita alirkan pakai PVC yang SNI. Nanti kita bisa tuh langsung minum tuh di kerannya, gitu Pak. Baik. Tapi kerannya juga harus standar Pak. Kalau kerannya nggak standar, sama juga bohong. Pipanya udah standar, kerannya belum standar. Nah itu harus diperhatikan semuanya, gitu Pak. Minimal kalau tadi saya di industri air minum, pipanya saja dan kerannya saja yang sudah SNI itu sudah aman ya Pak ya? Harusnya aman Pak, karena kan yang dialirkan yang kena kontak dengan air yang kita lihat ya. Benar. Selama dia tidak ada percabangan dengan alat plumbing lain yang belum standar, misalnya dia dari pengolahan air minum, pipa langsung ke valve untuk mengalirkan air minum. Semua itu standar nih, ya udah aman pasti. Selama dia tidak ada percabangan dengan alat plumbing lain yang punya potensi untuk kayak tadi aliran balik. Nah, itu harus standarkan juga. Punya pencegahan aliran balik nggak dia? Nah, seperti itu, Pak. Pak Satria, itu kebanyakan pipa yang
jual itu nggak ada tulisan SNI-nya itu, gimana ya kita mau pilih yang SNI dan yang tidak itu, Pak? Biasanya kalau mau yang SNI minta ke pabrikan langsung, karena biasanya memang yang dijual ecer itu non SNI. Oh, Memang kita betul non SNI yang dijual di eceran yang di pabrik-pabrik bangunan pasti non SNI, karena biasanya yang minta SNI itu proyek-proyek pemerintah yang atau tender-tender pemerintahan itu mengharuskan dia pipa yang SNI. Nah, biasanya kalau dijual umum itu kita nggak dapat, kecuali kita minta langsung ke pabrikan, bisa request langsung, Pak. Ya, Pak Satria, terima kasih banyak informasi. Pak Afandi, terima kasih. Oke, Pertanyaannya makasih Pak Afandi. luar biasa. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Siap. Ini ada pertanyaan lagi ya, Pak. Makasih Pak, Ya. Pak Afandi. Makasih Pak Afandi. Iya, Pak Satria. Oke, ini dari Pak Tarmizi tadi komentar juga, PDAM bukan perusahaan air minum, tapi perusahaan daerah air mandi. Kalau layak minum bisa langsung diminum. Oh, ini tanggapan aja Pak ya? Ya, komentar. Saya setuju sih Pak, karena memang kita kebanyakan ngolahnya pakai kaporit ya, jadi air cuma diendapin doang kotorannya, tidak diolah dengan baik. Jadi kita pasti berbenah lah. Negara Indonesia harus berbenah. Oke. Kemudian dari Pak Dani HS, ini Pak saya mau tanya, pipa yang food grade untuk restoran langsung minum bagusnya menggunakan pipa PVC atau PPR? Silakan Pak. Baik. Jadi pipa PVC sama PPR itu perbedaannya adalah gini. Sama-sama sebenarnya dia adalah bahannya adalah food grade. Jadi pipa PVC juga food grade. PPR juga kalau yang sudah pakai SNI itu sudah dianggap food grade karena di SNI-nya pasti ada pengujian migrasi logam. Meskipun sebenarnya material pipa itu tidak ada kandungan logam, tetapi memang dia ada stabilizernya menggunakan logam, tetapi bukan dalam bentuk keadaan logam murni. Itu pun hanya penstabilnya hanya sekitar kecil sekali di pipa ya, sekitar kalau PVC itu sekitar 2% dari total komposisi pipa PVC itu sendiri. Jadi cuma stabilizer supaya pipanya menjadi terikat keras ya. Kalau nggak ada stabilizer, nggak ada bahan-bahan aditif yang lain, dia jadi lunak pipa PVC itu kalau dibentuk. Nah, jadi PVC, PPR ini sebenarnya materialnya material aman. Cuman perbedaannya adalah gini, PVC, PPR itu biasanya dia lebih tebal, materialnya lebih mahal daripada PVC. Semakin diameternya sama kayak PVC pasti jauh lebih mahal. PPR digunakan biasanya untuk air panas, air dingin. Karena memang PPR itu tahan air panas sampai di atas 80 derajat, sampai mungkin 90 derajat masih tahan. PVC, dia tidak tahan panas, sehingga nanti bisa ya namanya bisa migrasi sebenarnya materialnya ketika dia tidak tahan panas ya. Jadi air mungkin menjadi berasa kalau kita pakai air panas. Jadi mau yang bagus gimana tergantung. Bapak mau restorannya ada air panas, air dingin, nah berarti pakai PPR. Tapi kalau dia air normal aja, air suhu kamar, PVC aja. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan, Pak Ketut. Pak Dani, gimana Pak Dani? Pak Dani mungkin mau bertanya tambahan, silakan. Pak Ketut. Ya, Pak, silakan mau nambahin Pak. Pak Dani. Boleh ya? Oh, boleh Pak Anwar, silakan nambahin. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi mudahnya saat proses standarisasi sudah berjalan dengan ideal atau dengan baik, kita tinggal pilih produk yang sudah terstandarisasi. Gitu. Itu yang tadi pertanyaannya Pak Afandi ya. Jadi kalau misalkan standarisasi sudah berjalan dengan baik, kita cukup lihat produk mana yang sudah terstandarisasi. Nah itu biasanya ada persyaratan penandaan di produk yang itu mudah diketahui oleh pengguna. Untuk pipa sendiri seperti yang dijelaskan Pak Satria, sayangnya untuk produk-produk retail itu banyaknya yang belum bertanda SNI. Dari beberapa kami visit ke beberapa manufaktur pembuatan pipa, emang untuk yang sudah bertanda SNI, biasanya untuk kebutuhan proyek. Mungkin saya belum pernah melihat juga di retail apakah ada atau tidak yang sudah bertanda SNI.
Jadi yang sudah berstandar SNI atau sudah standarisasi, tergantung standar yang diikuti, berarti dia sudah melalui suatu proses pengecekan atau QC check yang tadi saya sempat jabarkan, itu jika dia merujuk pada ASME 18.1. Kemudian secara general, bagaimana cara memilih pipanya? Dari yang saya ketahui, itu pertama kita lihat kebutuhan kita. Jadi kalau Bapak lihat untuk distribusi air minum dari perusahaan air minum, biasanya mereka menggunakan pipa besi, biasanya galvanis atau dan sebagainya. Karena itu berkaitan tentang tekanan yang didistribusikan, tekanannya cukup besar gitu. Jadi perlu dipertimbangkan juga yang pertama itu adalah tekanan, gitu. Tekanan. Untuk itu kenapa untuk pipa PVC yang supply, di mana itu dia bertekanan, biasanya dia tekanannya lebih besar, dan ukuran atau ketebalannya biasanya dia lebih tebal dibanding pipa buangan. Nah, ini jangan sampai tertukar nih antara pipa buangan dengan pipa supply. Nah, biasanya itu manufaktur ada tandanya sih, ada model-modelnya, tiap manufaktur beda tuh. Yang penting Bapak perlu ketahui ini pipa buangan, ini pipa buat supply, karena dia mengakomodir ketahanan terhadap tekanan. Nah, itu yang pertama, tekanan. Kemudian yang kedua itu biasanya ketahanan terhadap suhu. Tadi Pak Satria sempat sebutkan juga beberapa produk pipa itu bisa berbeda-beda tuh ketahanan suhu, tergantung material yang digunakan. Nah, tadi Pak Satria juga udah jelaskan, untuk pipa PVC di standar sendiri dia ketahanan terhadap suhu sampai 80 derajat Celcius saja. Jadi jika Ibu mengalirkan atau Bapak mengalirkan air di atas itu, atau misalkan jangan pas 80, kalau lebih 80 misalkan ke atas atau 70 ke atas, lebih baik menggunakan pipa yang tahan panas. Salah satunya yang banyak digunakan atau umum digunakan itu adalah pipa PE, polyethylene. Nah, itu dua ya. Jadi ketahanan terhadap tekanannya, kemudian terhadap suhunya, kemudian yang ketiga juga kebutuhannya. Kebutuhannya tadi yang pertanyaan Pak Avandi juga, ini kita bisa make sure ini bisa aman atau enggak sebenarnya. Karena di kondisi di kita kemarin saya sebutkan belum ideal, baik itu standarisasi supply airnya sendiri, kemudian produk plumbingnya sendiri, maka ada baiknya jika digunakan untuk air minum itu bisa diuji di laboratorium gitu. Sesekali Bapak atau Ibu itu cek misalnya sesuai dengan Permenkes 429 atau sesuai dengan standar air minum. Nah, itu buat make sure-nya di situ sebenarnya Pak Andi. Apalagi Bapak supply buat perusahaan air minum ya. Jadi ada standar, biasanya standar kriterianya ada lagi gitu untuk yang siap minum. Apalagi kondisinya tadi saya sebutkan di Indonesia belum standar, baik itu sistem supply-nya ataupun alat plumbing-nya. Kemudian kemudahan instalasi juga, kemudahan instalasi. Kenapa pipa PE itu banyak digunakan di lapangan? Karena dia bisa dilekukan. Sedangkan kalau pipa PVC itu dia getas gitu, maksudnya dia tidak bisa dilekukan, jadi harus banyak T gitu. Sedangkan pipa PE itu bisa dilekukan gitu dalam proses instalasinya. Itu salah satu pertimbangannya. Kemudian ini menyambung pertanyaan yang food grade. Nah, ini food grade, beberapa produk pipa mereka sudah sertifikasi juga untuk pengujian migrasi logam berat, atau yang lebih lengkap itu sesuai NSF 61 gitu. Migrasi toksisitasnya ada atau enggak. Atau di beberapa manufaktur itu punya mereka sertifikat food grade-nya, Pak. Untuk yang dia misalkan buat langsung minum atau buat ini. Kalau buat industri tadi Pak Satya juga bilang itu sesuai kebutuhan, karena industri berbeda-beda gitu, sulit untuk menstandarisasinya. Misalkan industri makanan, industri air minum, kemudian industri produk-produk lain, mungkin dia kebutuhannya beda karena tekanannya beda, suhunya beda, sehingga masing-masing industri punya standar sendiri di situ biasanya. Mungkin segitu Pak Ketut tambahan dari saya. Oke, siap. Makasih Pak Anwar atas tambahannya. Boleh tanya Pak Ketut? Boleh Pak Fandi, monggo Pak. Ya, Pak Ketut, menarik ya tadi yang SNI itu apakah juga termasuk lingkup itu food grade, atau food grade punya kriteria tersendiri tadi yang dijelaskan bahwa kebanyakan pipa sudah diuji migrasi logamnya gitu. Apakah hampir semua pipa itu sudah teruji migrasi logamnya tadi Pak, sehingga itu kategori food grade gitu Pak?
Pak Satria, atas saya Pak. Ya, silakan Pak Anwar. Ya, tadi sebenarnya udah dijelaskan Pak Satria ya Pak, di standar SNI pipa PVC air minum yang SNI 0084, sebenarnya mereka ada pengujian migrasi logam berat untuk PB dan CD Pak. Logam berat, timba, dan juga kadium. Nah, itu dia emang sudah ada gitu, dan emang di title SNI-nya sendiri ini pipa PVC untuk air minum gitu Pak. Jadi Gitu. otomatis ya Pak, kalau yang sudah SNI itu sudah food grade gitu Pak? Ya. Ya, sebenarnya namanya distandarkan, standar itu di sini ada Pak Iwan. Pak Iwan itu bagian dari komisi teknis, selalu terlibat di penyusunan standar. Jadi ketika penyusunan standar selalu melihat aspek safety, aspek keamanan, aspek apalagi di namanya air ya. Makanya dituliskan air minum. Nah, berarti kalau sudah standar nasional air minum, nah itu sudah dipertimbangkan dengan baik kriteria-kriteria yang ditetapkan di dalam sehingga layak untuk digunakan untuk. Tetapi tetap monitoring tetap harus dilakukan ya Pak ya. Karena kan gini, standar itu kan berubah setiap waktu, perkembangan juga, bahkan hasil penelitian juga bisa berbeda-beda setiap waktu, tergantung kajian di setiap waktu dan pembaharuannya di setiap waktu. Jadi apalagi ini sudah tahun 2002, memang ini harus segera dibicarakan kembali untuk merancang update-nya, pembaharuan atau revisinya untuk yang PVC 2002. Untuk yang PE sebenarnya sudah, karena PE memang pemerintah mempersyaratkan untuk PE untuk proyek-proyek dalam air minum, sehingga selalu up to date itu. Yang terakhir ini 2015, artinya ya ini seharusnya setiap 5 tahun ya, harusnya 5 tahun ini diperbaharui lagi. Tapi yang paling lama PVC ini yang harusnya menjadi concern. Makanya nanti akan kita sampaikan pada hari Senin, karena nanti hari Selasa tanggal 1 September, itu nanti ada Badan Standarisasi Nasional juga yang terlibat, ada pemerintah yang terlibat untuk berdiskusi dengan berbagai stakeholder. Bahkan ada asosiasi plumbing juga yang terlibat untuk membicarakan bagaimana SNI tentang plumbing ini ke depannya. Jadi memang namanya standar tetap ini progresif ya, pasti ada perubahan. Mungkin untuk dulu PBCD, nanti tidak menutup kemungkinan ada logam-logam lain. Karena di beberapa negara besar seperti yang tadi yang disebutkan Pak Anwar, untuk toksisitas suatu air minum itu dia ada ratusan senyawa yang harusnya dicek, bukan hanya sebenarnya PBCD. Logamnya itu harus lebih dari itu sebenarnya. Ada macam-macam sebenarnya yang harus dicek. Cuma kan kembali lagi laboratori ujinya di sini ada mendukung atau tidak. Kalau kita pun harus kirim ke Amerika itu pasti lama, biaya ujinya mahal. Nah, ini yang harus kita sama-sama bicarakan, sama-sama dengan pemerintah tetapkan. Kita siapkan dulu resource-nya, kita pengujiannya kita siapkan, baru kita bisa ke pengujian yang lebih detail lagi. Sebenarnya pengujiannya bukan hanya terbatas logam aja, tetapi ada banyak sekali senyawa karsinogenik yang perlu kita uji. Meskipun itu di bawah detection limit, tetapi itu perlu dimonitor, perlu dikaji. Karena kan kita tidak tahu ketika dia sudah terbentuk menjadi produk, apakah dia ada byproduct di dalam situ yang bisa termigrasi gitu ke dalam air minum. Jadi mungkin seperti itu Pak Afandi. Untuk saat ini standar Indonesia menggunakan PBCD dibuatkan SNI-nya ini, ya artinya ini sudah layak untuk minum. Tetapi sebenarnya banyak parameter lain yang perlu kita uji sebenarnya, yang nanti akan kita bicarakan kepada pemerintah supaya ini menjadi lebih layak lagi, lebih yakin lagi istilahnya. Gitu. Ya, Pak. Iwan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bapak. Halo, Pak. Boleh saya ini mungkin bertanya sekaligus memberi gambaran? Baik. Pak Iwan silahkan. Baik. Pak Iwan mungkin mau memberi gambaran, menambahkan silahkan. Pak Iwan ini masternya soalnya. Baik. Jadi saya melihat memang ini di bidang air ini tadi disinggung masalah untuk industri, terutama air minum misalkan ya. Nah ini tuh yang saya ingin tanyakan, karena saya banyak bergerak di logam ya. Begitu dia dipadu dengan jenis
PVC, HDPE misalkan. Nah, pada saat terjadi pemasangan, itu akan muncul yang namanya kalau dari ilmu korosi itu galvanic corrosion, sehingga terjadilah kerusakan di salah satu logam yang memang dia kurang bisa tahan terhadap kondisi lingkungan misalkan, karena ada perpaduan dua material yang berbeda ya, seperti itu. Nah, apakah dalam pemasangannya ini misalkan seperti tadi Pak Apandi bicara bahwa di lapangan tuh ada yang SNI, ada yang belum. Kalau yang SNI mungkin bisa dipakai, tapi yang belum. Nah, pada saat pemasangan, apakah sudah ada SKKNI-nya gitu, yang pemasangan air minum ini tuh sudah memahami gitu ya. Jadi standar kompetensinya sudah memahami bahwa kalau ini dipadukan dengan ini akan terjadi karat dalam waktu yang cukup lama sehingga muncul logam-logam berat tadi yang masuk misalkan gitu. Nah, ini apakah sudah ada belum? Karena saya tidak monitor di luar logam dan baja seperti itu Pak Satya mungkin. Atau ke Pak Anwar tadi menjelaskan sana ada tembaga materialnya ya, ada yang di coating dekoratif organik dan macam-macam seperti itu. Nah, itu mungkin itu yang disampaikan, karena kalau di logam sudah ada misalkan baja ringan SKKNI-nya ada sehingga dia sangat aman. Nah, kalau di bidang plumbing ini yang perpaduan antara joining, masang dan lain-lain sudah ada nggak untuk menangani terjadinya kasus korosi saat material ini berjalan dengan waktu yang cukup lama sehingga nanti muncul logam-logam, misalkan kalau dia pakai kuningan berarti bisa sinknya nanti akan masuk ke dalam air misalkan seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Satya, barangkali ada yang bisa menjelaskan. Oke, wah, terima kasih. Kalau dari pertanyaan Pak Iwan, memang pertanyaannya advance. Luar biasa Pak Iwan. Baik, Pak Iwan, saya coba menjelaskan, nanti mungkin Pak Anwar juga bisa juga menjawab. Jadi memang SKKNI Plumbing ini memang sebenarnya sudah ada, tetapi dia masih mengacu SNI yang sebelumnya. Nah, SNI sebelumnya itu tahun 2000 sistem plumbing itu memang mengacunya dulu ke kiblatnya ke standar ISO atau mungkin Eropa ya. Sementara SNI 8153 kiblatnya kita ke US, ke Amerika nih. Karena dari dua divisi ini aja, dari dua bagian negara ini aja ada perbedaan seperti thread pasti berbeda ya. Yang satu thread-nya itu ISO, yang satu thread-nya Pak Iwan kayaknya berhenti ya. Pak Iwan masih kopi? Masih. Oh, masih. Oke. Masih. Jadi di Amerika thread-nya tadi yang disebutkan Pak Anwar ada NPT, NPSM. Thread-nya pakai itu. Sementara thread-nya pakai standar ASME 16 sekian. Tadi kalau saya lihat ya. Sementara kalau thread Eropa pakai thread-nya standarnya ISO, di mana nggak match itu kalau dengan ukuran yang sama, setengah inci, itu pasti jumlah thread-nya nggak akan match. Nah, itu sebenarnya yang harus nanti SKKNI-nya nanti harus di-upgrade lagi atau harus diperbaharui lagi. Cuman sepertinya kalau saya lihat, SKKNI ini kan kurang progresif ya. Makanya nanti pertanggal Pak Iwan harus hadir juga nih supaya bisa terlibat juga. Karena gini, memang plumbing itu luas ya, bukan hanya logam saja. Di situ ada plastik, ada keramik, ada kaca, ada logam itu macam-macam ya. Ada logam keran, stainless sink, ada kaca, keramik, plastik, apalagi yang bahan lain yang selain itu. Ya itu semua yang ada di plumbing itu ada semua gitu. Jadi pemaduannya pun itu harus sebenarnya seperti yang Pak Iwan bilang, ada korosif silang akibat karena pemaduan bahan yang berbeda. Nah itu sebenarnya juga harus dikaji dan diterangkan dijelaskan, dibuatkan petunjuk bagaimana untuk menghindari itu, bagaimana untuk supaya itu tidak terjadi. Nah kalau untuk case yang tadi ya, yang seperti tadi galvalum korosif ya Pak ya.
Pak Iwan? Nah, kalau seperti di Bajaringan kan ada aplikatornya yang dididik supaya tidak salah. Nah, di dalam ini juga selalu harus ada yang mengatur gitu Pak Satria. Betul. Jadi Betul. memang SKKNI itu ada, cuman itu yang tadi saya bilang. SKKNI Ya, yang ya, ya. ada itu masih mengacu pada SNI yang sebelumnya, belum yang SNI Ya. 8153. Nah, ini Ya. sudah rilis 2015, tetapi memang dunia plumbing ini di Indonesia kurang begitu greget ya, kurang karena memang penggiat atau produsen-produsennya juga itu untuk produk-produk hilir plumbing itu di Indonesia jarang produsennya. Contoh, yang di sini yang produsen yang besar kalau kita tahu ya kita sebut saja nama karena itu sudah top brand lah di Indonesia ya, sebut saja nama Toto. Ya artinya hanya mereka saja penguasa pemain besarnya, sementara produsen-produsen lain itu sebenarnya banyak mengambilnya secara impor gitu. Jadi sebenarnya memang penggiat-penggiat atau bahkan asosiasinya aja kita baru terbentuk asosiasi plumbing, which is semua kepentingan ada di situ, bukan hanya keran aja, bukan hanya kloset aja, bukan hanya pipa aja, ada banyak di situ. Nah, makanya memang harus SKKN ini dikejar supaya sesuai dengan SNI yang terbaru saat ini. Jadi memang harus dikejar supaya sesuai dengan SNI 8153. Nah, nanti kita butuh sumbangsih dari Pak Iwan ketika nanti ini memang harus ke sana, itu Pak Iwan kita butuhkan ini supaya yang sudah diterapkan di aplikasi logam itu juga bisa diterapkan di aplikasi plumbing supaya menghindari kesalahan yang sama. Kalau mungkin Pak Anwar silakan. Ya, makasih Pak. Pak Anwar mungkin mau jawab lagi? Ya, saya pernah lihat juga Pak Iwan kayak seperti itu ya. Biasanya kayak ada serbuk putih ya, Pak. Ya. Nah, itu sebenarnya emang ada laju korosi, Pak. Ada laju korosi antar logam yang emang dia secara kimianya berbeda, secara potensial ya. Kimia itu beda berbeda potensial ya. Nah, itu. Galvanis. Nah, biasanya yang pernah saya lihat sendiri itu kalau misalkan kita nyambungkan yang galvanis dengan yang copper alloy. Ya. Nah, itu. Jadi emang ada beberapa logam saat dia digabungkan itu dia terjadi laju reaksi elektrokimia gitu sebenarnya, itu laju reaksi betul. menyebabkan korosi. Nah, itu yang paling tinggi sih dari yang saya ketahui itu tembaga saat dia digabung dengan seng, kemudian seng dengan aluminium gitu. Jadi kalau kita misalkan lihat alat plumbing, apa itu pipanya ataupun misalkan kayak galvanis kan sebenarnya mengandung seng ya Pak di situ ya. Misalkan dengan memang ya. Ya, dengan copper alloy. Saya pernah dengar itu biasanya ada kayak semacam nut yang dia itu jadi penjeda. Karena gitu. Gini Pak, maaf Pak, jadi galvanis itu kalau dia baja di lapis seng, kalau dia kena air muncul white rust. Nah, white rust itu ras yang putih. Ya, ya, saya pernah lihat itu Pak. Nah, itu yang akan nyatu dengan itu gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Itu sih Pak, penjelasan sedikit dengan saya sih, yang saya ketahui biasanya ditambah kayak semacam nut yang itu dia menjadi semacam bukan konduktor, jadi penghalang lah, isolator. Jadi material dengan material yang lainnya seperti itu Pak, sehingga tidak terjadi proses laju reaksi seperti itu. Gitu Pak. Ya. Pak Satria, saya mau pamit, ini kebetulan ada janji tadi juga saya baru ingat, lupa. Jadi saya Pak Iwan, waktunya habis juga. Terima kasih Pak Anwar, semuanya tim. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Sore. Oke, sebenarnya waktunya juga sudah melebihi target atau rencana. Sebelum ditutup, ada lagi nggak yang bertanya? Bapak Ibu yang masih join? Karena banyak juga tadi yang izin pulang kerja Pak. WA saya tadi. Di jalan kayaknya. Gimana dengan yang lain? Kalau tidak ada, sebenarnya cukup ya Pak Satria? Ya cukup. Karena kita nanti ada webinar selanjutnya. Kita masih banyak nih. Kita kan hanya tadi membahas sebagian kecil sebenarnya dari SNI ini. Betul. Terima kasih. Di sini sekali lagi sebelum saya tutup, saya berikan kesimpulan mungkin seperti ini. Plumbing itu juga tidak hanya bicara mengenai produknya atau instalasinya, tapi juga
harus bersama-sama kita sadar atau paham bahwa plumbing juga berpengaruh pada kesehatan dan keselamatan manusia, bahkan juga berpengaruh terhadap kerugian finansial gitu Pak ya. Kemudian mengingatkan juga untuk yang hadir tadi di sini bahwa kita juga akan ada diskusi lagi lebih lanjut dengan stakeholder yang lain, dengan BSN, dengan industri pada tanggal 1 September. Silakan bisa join melalui link yang kami sebarkan di website atau di sosial media IAPMO. Bisa di mungkin tambahan Pak Ketut bisa email lagi ke peserta yang hari ini. Pasti Pak, nanti saya email Pak. Nanti saya email ke semuanya. Tadi juga soalnya ada yang nanya. Ya, Sudah nanti saya email. Sebar lagi aja ke peserta yang hari ini untuk bisa join. Baik, terima kasih yang masih bisa join sore ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Pak Satria, Pak Anwar, Bu Rista sudah berkenan meluangkan waktu juga memberikan materi dan penjelasan. Terima kasih kembali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir antusias sampai sore. Sekali lagi mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang. Nanti kita lanjut di lain pertemuan atau webinar kita selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.